Assalamualaikum Pak Haji Mualif. Kita ketemu ini karena sudah jaraknya jauh, kita lepas masker aja Pak Haji. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bang Aryo sudah mengundang kami untuk kita diskusi terkait dengan situasi Jakarta sekarang ini ya. Ya silakan. Betul, Pak Haji. Jadi kebetulan kan Pak Haji ini kan sebagai Ketua Satgas COVID NU Peduli DKI Jakarta. Mungkin di ngobrol-ngobrol sore ini Pak Haji bisa menyampaikan terkait perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh PWNU untuk menghadapi masa pandemi ini, Pak Haji. Ya, perlu kami sampaikan bahwa Satgas Peduli COVID-19 PWNU di Jakarta ini kita harus menyesuaikan dengan Satgas di PBNU supaya kebijakan programnya juga selaras, jangan sampai ada tumpang tindih. Dan PWNU juga punya turunannya, yaitu tingkat pengurus cabang. Kebetulan kita DKI ada 5 kota administrasi dan 1 kabupaten, dan 6-nya ini juga dibentuk Satgas Peduli COVID-19 tingkat cabang. Aktif semua. Bahkan kalau bicara kegiatan-kegiatan, kita dorong yang ada di cabang ini karena mereka yang punya wilayah itu hampir tiap hari kegiatannya tidak henti-hentinya. Kita bersyukur kepedulian dan kesadaran dari kader-kader NU, apakah pengurus NU, Ansor, PBI, lembaganya, Badan Otonominya Muslimat, Fatayat, dan hampir bersinergi lah, sehingga mudah-mudahan pengabdian ataupun program-program dari Satgas NU yang memang kita mengikuti kebijakan dari PBNU sampai kita juga menjembatani mengkoordinir tingkat cabang ini, mudah-mudahan dirasakan manfaatnya seluruh warga Jakarta. Kalau kegiatannya ya hampir semuanya sudah bisa kita rasakan. Kita ada penyemprotan disinfektan ke masjid, ke pesantren, ke rumah-rumah, ke fasilitas umum, belum juga pembagian sembako. Waktu bulan puasa apalagi ada takjil, ada buka puasa juga dibagikan ke warga masyarakat. Alhamdulillah, NU walaupun ormas yang memang dari segi pendanaan itu kita belum mapan, tapi semangat dan peran serta dari semua donatur nggak taunya ada saja, walaupun istilahnya ada namanya rokansen, rogo kantong sendiri. Nah, ini juga dilakukan oleh semua kader. Jadi mudah-mudahan ini salah satu peran serta NU untuk warga masyarakat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Artinya NU ini betul-betul di DKI Jakarta mensupport apa yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ikut menanggulangi wabah COVID-19, Pak Haji. Nah, ini salah satu yang mestinya kita sebagai kader NU harus bangga. Kita itu memberikan bantuan sembako atau dan lain-lainnya, bukan kita malah melawan kebijakan pemerintah, tapi menutupi yang bolong-bolongnya yang pemerintah belum tersentuh. Apakah itu disinfektannya, apakah itu pembagian maskernya, ataupun sembakonya kita tutupin, sehingga mudah-mudahan warga Jakarta khususnya ini semuanya selesai dibantu. Jadi tidak overlap. Kan kadang-kadang ada juga yang menyalahkan pemerintah, kita justru nutupin. Lebih banyak berbuat. Iya, kita nutupin supaya kan kita juga tahu pemerintah juga tentunya ada keterbatasan. Nah, keterbatasan inilah kita bantu melalui Peduli NU, dan alhamdulillah dirasakan, terutama ustadz-ustadz yang selama ini biasanya dia ada aktivitas ngajar, ngisi khotib, atau mungkin juga dia ada masjid taklim karena terhenti. Nah, itu alhamdulillah itu yang salah satu prioritas. Ini Pak Haji sudah berjalan berapa waktu ini PSBB, kemudian ada kebijakan terkait untuk mulai, kalau dari pemerintah pusat new normal. New normal, kalau DKI istilahnya PSBB transisi. Sebetulnya dua istilah yang istilahnya berbeda, tapi maksud dan tujuannya saya yakin sama kan Pak Haji. Nah, ada beberapa hal yang setelah berjalan
ini kelihatannya ada grafik yang agak naik secara nasional. Walaupun di DKI Jakarta kalau kita lihat grafiknya lebih lebih stabil lah ya. Lebih stabil. Nah, kira-kira ke depan ini apa yang akan dilakukan NU dan kondisi ini kira-kira apa penyebabnya gitu Pak Haji ya? Iya. Jadi mungkin kita supaya satu persepsi dulu ya. Jadi supaya kebijakan pemerintah memang kalau pusat kan namanya new normal. Tapi di DKI supaya agak beda dikit namanya ibu kota lah ya, namanya PSBB transisi. Tapi ada lagi di daerah lain yang namanya lockdown longgar, macam-macam lah. Tapi intinya sama, yaitu bahwa kegiatan atau aktivitas masyarakat, apakah itu kegiatan ekonomi, keagamaan, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lainnya ini secara bertahap sudah mulai dibuka. Dibuka lagi Pak. Iya. Walaupun terutama ekonomi, karena tidak bisa kan masyarakat ini kan, apalagi yang dulu sebagai benteng terakhir kekuatan ekonomi UMKM dan perusahaan kecil, sekarang ini kena dampak juga. Dampak paling parah ya, karena dengan pelarangan berkumpul di kerumunan orang banyak dan nggak boleh jualan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pemerintah itu secara bertahap, tentunya mereka juga punya perhitungan yang akurat dan matang bahwa kenapa harus bertahap. Makanya kan ada jadwal-jadwalnya tuh, mal dibuka kapan, masjid dibuka kapan, nanti pendidikan dibuka kapan. Nah, kita sebagai warga masyarakat mestinya mematuhi, termasuk aturan-aturan. Iya, kalau kita patuhi apa yang dilakukan oleh pemerintah, paling tidak itu yang namanya kemungkinan atau sekarang ini kalau kita lihat di media bahwa kok yang kena COVID yang positifnya semakin besar, semakin banyak. Itu bukan karena kelalaian pemerintah ataupun masyarakat yang masih kurang sadar, walaupun masih ada ya. Itu karena memang pemerintah sekarang mentargetkan untuk rapid test ini diperbanyak. Jadi sekarang sudah mulai per hari 20.000. Tadinya sekitar 10.000 aja nggak sampai karena begitu intensifnya Pak Jokowi sampai sekarang dia keliling per provinsi. Akhirnya rapid test itu sampai 20.000. Bahkan targetnya nanti akan lebih banyak. Nah, semakin banyak yang melakukan tes secara massal, ternyata yang banyak positif akhirnya naik. Tapi kita juga masih bersyukur karena apa? Prosentase dengan jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah rapid test yang begitu banyak, tapi yang positifnya sebenarnya walaupun per hari hampir 1.000 sekian, sebenarnya masih dalam kategori wajar. Dan kita lebih bersyukur laginya apa? Ini kena musibah kalau orang itu bersyukur. Yang sembuh juga ternyata lebih banyak. Jadi ya kita bersyukur karena di dalam ajaran Islam sendiri, orang kalau kena musibah sakit sebenarnya diingatkan, dan ini pengurangan dosa juga, sehingga jangan kita malah sampai berprasangka buruk sama Allah, termasuk ke pemerintah dan juga para pengambil kebijakan. Sekarang mari diri kita dulu patuhi, baru kita ajak keluarga, masyarakat. Kalau semua ini patuh, karena ada beberapa contoh negara-negara yang memang mematuhi dengan disiplin ketat. Contoh Vietnam. Akhirnya dia sudah mulai selesai dalam persoalan COVID-19-nya. Termasuk Cina sendiri. Dia juga karena memang disiplinnya ketat. Nah, ternyata ada negara-negara maju yang nggak remeh. Akhirnya seperti Eropa, Amerika, ya sekarang dia merasakan. Nah, kita sebenarnya masih belum seberapa. Tapi juga bukan terus kita menganggap sepele, bukan. Artinya, mari new normal ini kita secara bertahap kita patuhi. Tapi kita juga harus dengan ketat mematuhi protokol kesehatannya. Yaitu tadi jarak kita 1 meter lebih, pakai masker karena kita sudah melalui proses pemeriksaan suhu, dan juga kita sudah cuci tangan ya. Kita oke lah untuk lebih jelas ya. Kemudian juga yang lebih penting lagi imunitas kita nih, imunitas tubuh kita harus ditingkatkan supaya kita bisa kebal dan bisa memprotek terhadap virus corona ini. Jadi kalau saya tangkap sekilas ini bahwa kebijakan penanganan bencana ini tidak boleh menimbulkan bencana baru, kan begitu Pak? Ya, harus. Artinya kalau
kemarin sudah di lockdown atau PSBB terlalu berkepanjangan juga dikhawatirkan menimbulkan bencana baru yaitu ekonomi. Ekonomi nanti bisa merembet ke politik dan yang lain sebagainya. Saya rasa memang kalau protokolnya diikuti, apa yang dianjurkan pemerintah diikuti, walaupun dilonggarkan, mestinya semua akan berjalan lebih baik Pak Haji ya. Jadi ekonomi tetap berjalan, tingkat kesehatan masyarakat juga semakin baik, dan tentunya terkait tadi yang Pak Haji sampaikan, penambahan jumlah yang dilakukan tes ini kan sudah semakin banyak Pak Haji. Cuma ada beberapa saya dapat informasi memang yang muncul klaster-klaster baru terutama di Jakarta kemarin, misalnya kayak di pasar, masih banyak warga yang ketakutan nih Pak Haji, ketakutan ketika dilakukan rapid test gitu kan. Nah mungkin Pak Haji bisa memberikan masukan atau usulan atau supaya juga warga ini bisa mengikuti arahan dari pemerintah sehingga semua berjalan dengan baik gitu Pak Haji. Jadi memang gara-gara adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya tidak hanya masalah kesehatan yang menjadi terpuruk, ya ekonomi, bahkan sudah mulai ke sosial juga yang orang biasanya kumpul-kumpul akhirnya nggak bisa, ibadah juga terganggu, pendidikan terganggu. Tapi ini kan nggak bisa kita berlarut, makanya saya sangat mendukung kebijakan pemerintah dengan adanya pelonggaran. Nah kemudian bagaimana para masyarakat ini masih banyak sekali yang menghindari bahkan takut terhadap rapid test ini adalah kewajiban kita semua di kader NU dan terutama tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi bahwa semakin cepat teridentifikasi orang itu misalnya positif setelah mengikuti rapid test, ini kan akhirnya dia akan ada tahapan berikutnya. Kalau memang baru terpapar virus yang dia belum masih punya kekuatan badannya kuat, bisa isolasi mandiri. Kalau memang dia punya kemampuan, nggak bisa datang ke pemerintah. Sudah siapkan isolasi yang memang misalnya ada beberapa tempat, kalau di daerah kantor kecamatan atau kita di Wisma Atlet atau yang jelas pemerintah memfasilitasi. Nah sebenarnya kalau teridentifikasi lebih awal, sehingga penyebaran ini kan bisa diputus, dikanalisasi betul. Tapi kalau misalnya kita takut, nggak mau tes, padahal kita sudah positif, kita jadi karir nih, jadi penyebar. Ini yang berbahaya. Makanya ada pesan pemerintah kok terlalu agresif, sampai kalau begitu ada positif langsung. Memang karena untuk mengkanalisasi dan untuk memutus supaya virus ini tidak menyebar ke, terus terang yang paling mudah dan dekat akan cepat terpapar adalah keluarga terdekat. Kalau kita ingin mencintai keluarga kita, makanya kita harus ikut rapid test dulu supaya kalau kita memang sehat clear. Tapi kalau kita positif, kita malah jadi penyebar nanti ke anak, ke istri, ke orang tua. Nah ini malah mencelakai keluarga kita sendiri. Apakah ini yang lebih nggak berbahaya? Karena nggak kelihatan Pak Haji. Ketika itu sudah terpapar itu edukasi memang sangat penting. Edukasi, sosialisasi, dipaparkan sesuai dengan segmen wawasan masyarakatnya. Kalau masyarakat yang kelas bawah berarti langsung dengan contoh-contoh yang simpel. Mungkin dengan adanya penayangan orang yang sudah kena ini bakalan begini. Walaupun kita kadang-kadang juga ada berita yang seolah-olah ini bisa-bisanya WHO, seolah-olah ini katanya hoax, nggak ada COVID. Nah itu silakan kalau yang mau mematuhi. Tapi kalau kena masalah tanggung sendiri, jangan bawa-bawa yang lain gitu loh. Makanya alhamdulillah kita merasa bangga, saya kader-kader NU ini punya kesadaran, punya wawasan yang baik sehingga menjadi bagian pemerintah untuk bantu memberikan sosialisasi dan edukasi. Mudah-mudahan kalau ini terus gencar intens, ya semua masyarakat akhirnya berlomba-lomba. Tapi kewajiban pemerintah fasilitasi dengan gratis, jangan suruh bayar. Kalau bayar repot lagi karena ini masih berbiaya tinggi karena masih mahal. Ya mudah-mudahan sih rapid test ini bisa pemerintah gencarkan lagi nih Pak Haji, karena ada beberapa saya dengar juga untuk beberapa keperluan itu yang mewajibkan rapid test, kemudian
di beberapa tempat masih berbayar lumayan mahal, Pak. Iya. Artinya ketika pemerintah memperbanyak misalnya apakah melalui rumah sakit atau misalnya NU sendiri nanti bisa melakukan rapid test secara rutin gitu, Pak Haji. Ya. Ini tentunya kan semakin cepat terkontrol. Termasuk juga misalnya penggunaan masker untuk masyarakat ini kan juga di NU sendiri kan juga sepertinya banyak ini menarik nih, menarik nih. Jadi NU sebenarnya pada saat kita bentuk Satgas, kita sudah bersurat ke Dinas Kesehatan. Ya. Kita minta fasilitas, mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Gubernur nantinya nih, bahwa NU dengan punya jaringan sampai ke tingkat akar rumput, ini kalau difasilitasi oleh Pemprov DKI tentunya membantu pemerintah juga. Salah satu contoh adalah mudah-mudahan Pemprov DKI dengan kemampuan anggaran ini bisa menyiapkan rapid test ini dengan secara massal dan masif gitu. Karena semakin banyak teridentifikasi, semakin kanalisasinya semakin berhasil mudah. Dan juga bisa memutus rantai penyebaran, sehingga akhirnya akan ada titik jenuh terhenti di situ, walaupun misalnya jumlahnya sekian, tapi kalau sudah terhenti kan kita berarti sudah bisa selesai masalah COVID. Nah ini, tapi kembali lagi ini negara harus turun. Pemerintah khususnya DKI Jakarta harus segera lebih proaktif, lebih tajam lagi untuk memfasilitasi ormas-ormas dan kekuatan-kekuatan masyarakat, salah satunya NU yang memang siap untuk bagaimana berperan aktif sehingga penyebaran COVID-19 ini segera selesai, khususnya di Jakarta, umumnya di Indonesia. Jadi memang kalau kita berharap dari pemerintah sendiri saja akan sulit, Pak Haji ya. Jadi memang ini harus kerja bareng dari seluruh elemen masyarakat. NU yang merupakan ormas terbesar saat ini di Indonesia, lebih dari 90 juta, tentunya ini menjadi satu modal yang kuat untuk pemerintah juga bisa melalui NU kemudian memberikan program-program terkait pencegahan COVID. Nah, kemudian ke depan ini kan setelah new normal, Pak Haji, tentunya ada hal-hal yang mesti diperhatikan oleh masyarakat supaya tidak salah paham nih masyarakat, Pak Haji. Apakah ketika new normal itu kemudian betul-betul bebas, hanya yang penting mengikuti standar COVID, atau mungkin ada maksud-maksud pemerintah yang khusus ketika memang ini melakukan kebijakan new normal gitu kan. Apa yang kira-kira menjadi fokus pemerintah untuk masyarakat ini, di samping pandeminya itu bisa tercover, terkanalisasi, tidak menyebar luas, tetapi ada juga hal-hal lain yang mungkin diinginkan oleh pemerintah dalam penerapan kebijakan new normal ini kira-kira, Pak. Ya, jadi pemerintah termasuk juga para pakar dan juga yang dikoordinir oleh gugus percepatan masalah COVID ini ya. Ini juga kan tiap minggu itu kan mungkin tiap hari dia ada evaluasi. Nah, evaluasi ini bahkan kan hampir tiap berapa jam itu juru bicara dari Kemenkes juga kan menyampaikan informasi. Nah, tentunya evaluasi inilah yang menjadi ukuran, menjadi dasar kebijakan berikutnya. Makanya new normal ini jangan sampai kita seperti ada beberapa negara begitu dilonggarkan naiknya melonjak, bahkan akhirnya kembali lagi ke awal lagi. Nah, kita masyarakat semuanya, karena ini tidak hanya kewajiban pemerintah, tapi kita pun juga punya kewajiban untuk mari supaya COVID-19 ini jangan sampai lonjakannya kita akhirnya balik lagi ke awal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran semua pihak juga berperan aktif, sehingga new normal ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, kita patuhi protokol kesehatan, dan kita jangan lengah. Kan sebenarnya kan sederhana protokol kesehatan itu kan sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Hanya itu aja kan. Nah, kebiasaan ini sudah mulai harus diterapkan dimanapun kita aktivitas. Jangan sampai nih, terutama LPBI atau kader-kader Ansor, misalnya karena udah merasa sehat ada kegiatan lupa. Nah, ini teman-temannya harus saling mengingatkan juga nih. Jangan lupa nih masker, sudah cuci tangan belum, jarak, belajar disiplin. Nah, kalau ini diterapkan secara konsisten,
dan berkesinambungan, saya optimis bahwa COVID-19 ini nanti pada akhirnya akan landai, menurun, bahkan bisa sampai zero. Mudah-mudahan harapan tadi bisa sama-sama lah Pak ya, karena saya sih yakin juga pemerintah ketika misalnya roda ekonominya di masyarakat berhenti ini kan juga merugikan negara juga Pak ya. Artinya new normal ini masyarakat dipersilahkan untuk beraktivitas khususnya di perekonomian dan juga yang sosialnya untuk tetap menjalankan ibadah dan lain sebagainya, tetap dengan protokol kesehatannya tetap harus dijaga Pak ya. Nah, kira-kira kalau ke depan ini NU tentunya yang sampai sekarang masih tetap aktif sebagai pendukung untuk Satgas Covid, apa yang akan dilakukan lagi nih Pak? Mungkin yang tadi sudah sampaikan di depan, bisa juga Pak Haji sampaikan untuk misalnya masyarakat yang lain juga lebih paham dan mengerti bahwa selama ini NU tetap menjalankan tugas secara kelembagaan untuk terus membantu masyarakat. Tentunya kan ada hal-hal yang baru yang disiapkan oleh NU untuk masa new normal ini Pak. Ya kembali lagi juga, kita ini kan juga tidak sendiri membuat kebijakan atau membuat program. Tetap kita harus bersinergi dengan semua pihak, terutama pemerintah. Nah, memang sekarang ini yang harus kita lebih gencarkan lagi adalah sosialisasi, memberikan edukasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat bahwa COVID biar bagaimana berbahaya. Walaupun tidak kelihatan di mata, jangan dianggap remeh. Karena faktanya kalau yang sudah kena positif, sampai ada beberapa, sampai petugas kesehatan sendiri, ada dokter, ada perawat, ada beberapa pendukung lainnya jadi korban bahkan meninggal. Nah ini kan tentunya terutama kita memberikan penyadaran kepada warga masyarakat. Mari, yang bisa menyayangi kita ini adalah diri sendiri kita sendiri. Kemudian kita juga harus diperluas, sayang kepada keluarga, sayang kepada handai tolang, teman-teman kita, tetangga kita, sesuai dengan kapasitas. Jadi kita, marilah, ayo, kesadaran ini harus menjadi penting. Nah kalau ini sudah kita berjalan, baru kita juga tentunya tadi masalah aktivitas mungkin ekonomi supaya bisa normal kembali. Sekarang kan masih bertahap. Kerja juga masih pakai shift. Bahkan ada beberapa teman saya itu yang kerja di hotel sampai hari ini masih dirumahkan. Nah, kalau dirumahkan masih dapat gaji, masih bersyukur. Nah, kalau misalnya gajinya di stop juga kan, emang dapur nggak perlu ngebul. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah tetap akurat mengambil kebijakan dan semua komponen masyarakat mendukung secara penuh. Nggak usah merasa sok pinter, karena pemerintah juga punya pakar-pakar ahli, punya orang-orang yang memang kompeten, sehingga kebijakannya itu yang terbaik. Dan Indonesia ini sebenarnya juga banyak dijadikan rujukan oleh negara lain, karena tadi tidak mutlak dengan frontal, dengan secara kaku, tapi kita bertahap. Nah faktanya memang walaupun secara nominal jumlahnya itu nambah naik, tapi persentasenya masih dalam batas wajar. Nah kalau ini semakin dipatuhi terus, semua lapisan masyarakat dari mulai paling bawah sampai ke tingkat yang paling atas, insya Allah kita yakin, apalagi kita banyak kiai, kita juga sering melaksanakan istighosah, ada selawatan, ada tahlilan. Nah ini kalau terus dengan mudah-mudahan Allah juga segera mengangkat. Amin. Karena kalau Allah sudah tinggal kun fayakun, selesai juga. Cuma kan harus ada ikhtiarnya. Yang memang ikhtiar ini kadang-kadang ukuran kita sebulan 2 bulan lama. Tapi ukuran Allah mungkin harus sekian tahun, tapi kita pengennya secepat-cepatnya nanti. Karena sudah berasa juga nih, sudah merasakanlah dampak inilah. Terutama
ya anak-anak kita sekolah jadi nggak bisa maksimal, cari nafkah jadi susah, dan juga kita mau aktivitas kemana-mana serba terbatas. Jadi kalau hari ini kita ngobrol-ngobrol, sepertinya kita sama-sama optimis Pak Haji ya. Harus optimis. Orang Islam harus optimis. PSBB transisi ini atau new normal ini kalau dilaksanakan secara bersama-sama, gotong royong, semua sehati untuk menjalankan protokolnya dan memahami arah tujuannya, kita yakini bersama ini musibah ini akan segera selesai dengan tidak menimbulkan musibah lain. Artinya secara perekonomian yang di beberapa negara itu sudah mulai goyang, insya Allah di Indonesia tetap tetap bertahan. Mudah-mudahan malah kita inginkan lebih berjaya lagi ke depan, karena pondasi kekuatan ekonomi ini kan di Indonesia relatif lebih mapan lah, terutama UMKM yang selama ini menopang jalannya ekonomi. Ketika kebijakannya, regulasinya kemudian dilonggarkan, ini dimaksimalkan oleh masyarakat, tetap menerapkan protokol kesehatannya, dua-duanya dapat Pak Haji. Sehat tetap dapat, ekonominya tetap jalan. Nah, saya rasa sore hari ini itu Pak Haji yang bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan doa kita bersama, Indonesia segera terbebas dari pandemi, bisa semakin maju dan bisa kita nikmati lagi masa-masa seperti sebelum pandemi ini dengan bukan lagi betul-betul normal kembali, walaupun memang ada hal-hal yang berubah ke arah lebih baik, lebih sehat, masyarakatnya lebih berhati-hati, dan mudah-mudahan itu bisa kita jalankan bersama. Saya rasa itu mungkin terakhir nih sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit pesan buat semua warga Indonesia, Jakarta, wabil khusus kader-kader NU, bahwa sekarang kita ini sedang menghadapi yang namanya musibah adanya pandemi COVID-19. Persoalan tadi di awal kita sudah banyak bicara kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Mari jangan dibebani dengan masalah yang lain. Kita mikir ini udah penat, udah capek, udah lelah, bahkan banyak yang orang sudah nggak kuat. Jadi hal-hal yang lain marilah kita singkirkan, apalagi urusan politik, urusan yang ya sekarang dengan adanya media sosial, hoax segala macam bersifat ini, cobalah kita hindari, kita minimalisasi. Kalau bisa kalau dapat keep di kita saja, jangan kita jadi ikut penyebar. Kalau ini semua punya kesadaran, insya Allah beban pemerintah, beban kita semua warga masyarakat tinggal fokus sehingga lebih ringan dan lebih cepat selesai. Tapi kalau itu lagi berat ditambah yang lain, akhirnya nambah ruwet. Nah, tolong ini menjadi kesadaran kita semua lah, ya, sehingga dengan kepemimpinan pemerintah yang sekarang mudah-mudahan kondusif, kita juga pembangunan akhirnya bisa ditambah lagi. Sekian, dan saya juga mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan untuk bincang-bincang di Nukes. Ya, Nukes. Terima kasih Pak Haji ya, atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.